Walaupun kita mempunyai kekurangan, kita tetap semangat. Harus semangat. Bersyukurlah masih ada di bawah kita itu. Cita-cita saya pengen banggain ibu saya, buat dia bangga. Mengembangkan diri lebih baik lagi. Jangan putus asa. Ingat orang tua yang telah membesarkan kalian. Bermanfaat bagi orang banyak. Indonesia sangat besar. Sisi lain gitu dari Indonesia ya banyak kok gitu. Cobalah sedikit menengok ke belakang, menengok ke depan, menengok ke samping kanan kiri. Kepedulian kita membantu kehidupan mereka menjadi yang lebih baik. Masih banyak adik-adik kita yang perlu penyemangat mereka untuk belajar. Ini adalah keinginan untuk melakukan sesuatu yang kami anggap baik. Walau tidak mudah, tapi kami percaya dengan dibalut semangat serta doa, tujuan baik pasti akan menemukan jalannya. Sodako sepatu awalnya sih cerita permulaannya dari AIB, jalan untuk berbuat sesuatu, mendeliver kebaikan-kebaikan untuk mereka-mereka yang masih sangat minim. Setelah menjalin komunikasi dengan teman-teman di Lombok, ternyata memang banyak penerima manfaat yang pantas kita salurkan sepatu untuk mereka. Hiruk pikuknya pariwisata Lombok, terus dengan program-program penguatan tentang wisata dan segala macamnya, ada sisi yang timpang pada persoalan secara ekonomi dan segala macamnya, bahwa banyak adik-adik untuk beli sepatu seragam pun juga susah, gitu kan, apalagi sepatu. Kita akan menyediakan sekitar 250 sepatu. Kemudian kemana 250 sepatu ini akan kita salurkan? Jadi ada 4 titik: sekolah alam, pesantren, panti asuhan Hindu, terus sekolah dasar negeri. Jadi itu sudah mencerminkan bagaimana salah satu misi anak Indonesia bersepatu tentang kemajemukan atau pluralisme. Yang kita mau adalah tepat sasaran gitu. Satu anak, satu size. Itu yang buat kita penting gitu. Karena kita nggak mau kita kasih sepatu itu tidak terpakai untuk dia sekolah gitu. Kita ingin tidak hanya tepat diterima oleh mereka yang membutuhkan, tapi tepat ukuran sepatunya. Tantangannya adalah bagaimana kita harus mengukur kaki mereka. Kita mintain data dari mereka yang ada di Lombok, size-nya, cara ngukur size-nya gimana. Ya udah pakai penggaris saja, kita pakai yang simple-simple aja. Akhirnya dari ke-4 titik yang di Lombok itu kita dapat
ukuran. Hampir 2 bulan lah kita melakukan pengukuran kaki itu. Terima kasih buat teman-teman di Lombok yang sudah melakukan riset secara detail. Puji syukur datanya ada dan sesuai dengan harapan yang teman-teman IIB inginkan. Dari ukuran panjang kakinya mereka, kita grade size-nya, kita mulai kerja untuk memenuhi kebutuhan sepatu. Adapun target yang kita harus capai, ya 250 pasang sepatu semuanya tercukupi. Dan berangkatlah kita. Sirkuit Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat sudah siap untuk menggelar ajang MotoGP ketiga kalinya. Penjualan tiket saat ini sudah mencapai 70%. Tribun VIP Premium reguler sudah ludes terjual. Dua hari menjelang perhelatan MotoGP di sirkuit Mandalika, kami tiba di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Bukan untuk menyaksikan semaraknya balapan dan merasakan gempitannya pariwisata. Kami datang untuk tujuan lain. Ada semacam janji yang mesti kami tunaikan. Kami tak ingin menunda senyum bahagia sahabat-sahabat kami. Untuk itulah kami merasa harus bergegas. Nanti proses pembagiannya aku serahin ke teman-teman itu dari sepatu. Lalu ada titipan juga bola dari Andi F. Noya, Kick Andy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran anak Indonesia bersepatu. Semoga apa yang diniatkan dibalas oleh Sang Maha Kuasa. Amin. Wow, bagus banget. Penasaran ya? Saya panggil satu-satu ya berdasarkan size. Sepatu, bagi banyak orang, bisa jadi itu hal sepele. Tapi tidak bagi sahabat-sahabat kami. Mereka tidak mendambakan brand tertentu dan membanggakan harganya sebagai pemuas gengsi. Sepasang sepatu bagi mereka lebih sebagai wujud kebahagiaan yang bisa jadi pemompa kepercayaan diri dalam langkah menuju cita-cita. Terdengar klise, tapi itulah yang ada di benak mereka, dan kami mencoba memahaminya. Setelah gempa, kita berdirikan pelan-pelan sekolah alam ini sejak 2019 untuk anak-anak secara gratis tanpa biaya apapun. Malah kita yang cariin donasi seperti buku, pulpen, apalagi ini dapat sepatu yang dimana sepatu kalau di sini tuh udah terbilang sangat agak lumayan mahal ya, lumayan mahal, dan itu wow banget sih. Kalau kita bahas impian, wah
besar banget impiannya. Kalau kita bisa bahasa Inggris, kita bisa bekerja di manapun, apalagi kita di daerah pariwisata, sangat banyak manfaatnya. Jadi itu yang bikin saya semangat untuk mengembangkan desa saya lagi, seperti itu. Sekolah ya bahagia. Bersyukurlah masih ada di bawah kita itu tanah Sembalun, supaya lebih maju ke depannya. Kita harus pintar, bermanfaat bagi orang banyak. Udah dapat sepatu bilang apa? Terima kasih. 26 tahun yang lalu saya pernah tinggal di Sembalun hampir 2 bulan. Waktu itu saya sama teman dari Lombok, rasa keinginan naik Gunung Rinjani, cuman modal nekat. Saya ditolong sama teman-teman, orang-orang di kaki Gunung Rinjani. Ya akhirnya hari ini saya bisa bantu anak-anak mereka. Halo Mas Nun, Assalamualaikum. Mas udah sampai? Halo Mas, ini jalan? Oh. Assalamualaikum. Ih, Hafid ya. Mas Nun. Wawan. Besok makanya mau di pesantren kan? Iya. Ini kepala sekolah. Oh. Ngiri kan depan bebek mental. Ini kan kita nggak tahu nih kelas berapanya Pak. Iya. Kalau dipanggil sampai 51 kan lumayan. Iya. Besok gini aja, kita bagi 2, nanti fotokopi di mana ya, dekat sini depan ada kali. Nanti kita kopi di. Nah nanti kita bagi 2 atau bagi 3. Iya. Itu nanti kita pecah 3
3 kursi atau apa, ntar tinggal panggil. Kita pakai 3 kelas. B yang Iya. kelas 5, nah, kelas 5, ada kelas 5 orang. Kelas 6, kelas 7, kelas 10 orang. Bagi 3 kelas. Ayo. Borong, ayo, borong. Tinggal dulu ya, Bu. Selamat sore semuanya. Selamat datang kami ucapkan kepada bapak-bapak dari Anak Indonesia Bersepatu. Terima kasih banyak Bapak atas support untuk anak-anak kami. Ini pula jadi Bang Andi Esnoya. Oke. Terima kasih banyak. Sampaikan salam kami kepada Bang Andi. Terima kasih banyak. Karyani. Iya, Bu. Yang saya panggil nomor 1 Adila Dunia Mega, size-nya 34. Ahmad Zaidil Khairi, size 34. Syed Al-Farabi, size 36. Tarmizi, size 36. Nazrel, Opan, size 35. Anin tinggal di mana? Tiap hari bawa es, Anin? Iya? Semangat! Berapa nih dapatnya? Banyak nggak? Alhamdulillah.
Ini bukan soal 250 pasang sepatu. Ini tentang bagaimana sahabat-sahabat hebat kami memunguti rasa kebahagiaannya sejengkal demi sejengkal di sepanjang masa kanak-kanak mereka. Meskipun tidak sedikit dari mereka yang tumbuh dalam keterhimpitan, berasa bahwa mencari kebahagiaan itu bagaikan perjalanan panjang yang ujungnya entah di mana. Ya, masa depan itu adanya di depan. Langkahnya itu adalah ke depan gitu. Bukan mereka untuk ke belakang. Mereka melangkah itu perlu tatakan pijakan agar nyaman. Jangan menyerah, tetap semangat. Walaupun kita mempunyai kekurangan, kita tetap semangat. Harus semangat. Jadi orang yang mandiri, mengembangkan diri lebih baik lagi, mencari peluang untuk kedepannya. Ingin membahagiain orang tua saya. Keluarga saya kurang mampu dan saya anak broken home. Cinta saya besar banget sama ibu saya. Soalnya dari kecil dia yang ngasuh saya, dia ngajak saya dari dulu. Dari saya kecil ditinggal sama bapak, dia yang ajak saya. Susah, senang saya sama ibu. Pokoknya saya mau banggain dia. Cita-cita saya pengen banggain ibu saya, buat dia bangga. Rasa ketertinggalan kerap melahirkan nyeri dalam batin. Ketertinggalan seperti remah-remah yang terserak di balik ruang-ruang sosial yang luput disejahterakan. Ketika bermimpi saja terasa mahal, maka tak jarang harapan pun seakan ikut terpendam. Ya, mimpi itu buat siapapun boleh, dan harapan itu kan juga buat siapapun juga boleh. Gimana mereka mengejarnya gitu loh. Ya, tidak ada yang tidak mungkin gitu. Nggak ada yang tahu kan masa depan mereka masa depannya pasti akan lebih baik lah daripada apa yang terjadi sama mereka sekarang gitu. Ya, mimpinya adik-adik ini bisa berkembang secara kehidupannya, bisa berkembang cara berpikirnya, bisa berkembang juga dalam menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Berapa nantinya? Mata? Kamu nggak ke dokter? Hah? Kami bergerak dengan segudang pertanyaan dalam hati. Resah seperti apa yang sahabat-sahabat kami rasakan ketika derai tawa mereka berakhir tanpa makna. Tergagap melihat kemajuan yang katanya berkeadilan. Anak-anak tetaplah anak-anak. Dunia mereka semestinya ceria. Jangan paksa mereka memahami perdebatan soal kemiskinan. Kami tidak ingin menggunakan kata kemiskinan. Kemiskinan itu terlalu banyak variannya. Kemiskinan bukan sesuatu yang harus dirumuskan terlalu rumit gitu ya. Bagi anak-anak, tidak punya ya tidak punya gitu. Mereka merasa kok seorang anak A yang tidak punya sepatu, ketika melihat temannya yang lain bersepatu, maka mereka akan merasa kok aku beda, kok aku seperti tertinggal oleh mereka. Dunia anak-anak adalah dunia anak-anak dengan keceriaannya, dengan kepolosannya,
dengan antusiasme mereka menikmati hidupnya. Mereka tidak pernah mempusingkan bagaimana kondisi politik, kondisi ekonomi, atau apapun. Akhirnya dengan adanya salah satu sarana penunjang untuk mereka belajar dan menjadi penyemangat, ya ini bisa menjadi salah satu bagian bagaimana kita sebagai masyarakat yang punya kepedulian terhadap pendidikan maupun perkembangan anak-anak itu bisa tercapai gitu. Sepatu hanyalah bersifat sementara untuk membasuh gelisah mereka. Tapi setidaknya, sepatu yang mereka terima hari itu bisa menjadi penanda bahwa masih ada harapan yang bisa hadir ke dalam genggaman mereka. Menyaksikan sukacita mereka saat mencoba sepatu, seperti mengalirkan energi positif ke dalam diri kami. Sementara, sebagian lagi hanya terdiam, seakan tak percaya bahwa itu bukan mimpi. Yang punya cita-cita, kejar cita-citanya. Nggak usah takut dengan apapun, oke? Apa yang kami lakukan ini sederhana saja. Kami hanya ingin sedikit membantu menyudahi kegelisahan mereka. Kami ingin melihat senyum sahabat-sahabat kami bermekaran dan membangunkan semangat yang tadinya tertunduk. Kami merasa harus hadir membersamai langkah kecil mereka untuk menghidupkan lagi kegembiraan yang entah sudah berapa lama murung dan tidak tahu ingin berbuat apa. Cita-cita bisa saja disematkan ke dalam benak setiap anak, dan semangatnya dilambungkan setinggi langit. Walau kadang, ketidakpunyaan hanya menyisakan pergulatan hidup tak berkesudahan. Tapi langkah anak-anak tak boleh surut ke dalam bayang kegelisahan. Anak-anak harus tercerahkan, karena kelak merekalah yang akan melanjutkan rajutan masa depan negeri ini. Segunung bahagia, lihat mereka yang suka cita jemput pagi yang cerah. Berlarilah dengan sepatumu, kau pantas bahagia, yakin cahaya di depan akan menuntun langkah esok hari. Doa terjawab, lihat mereka menari gapai harapan yang dulu cuma dalam angan. Berlarilah dengan sepatumu, kau pantas bahagia, yakin cahaya di depan akan menuntun langkah esok hari. Gunung bahagia, lihat senyum
mereka di pagi yang cerah. Oh, berlarilah dengan sepatumu, kau pantas bahagia, yakin cahaya di depan akan menuntun langkah esok hari. Sehat-sehat, kejar cita-citanya. Lihat mereka menari gapai harapan yang dulu cuma dalam angan. Ya. Jos dan jos, kotos-kotos pokoknya. Mas Dwi. Yakin cahaya di depan akan menuntun langkah esok hari. Bisa-bisanya tutup lensa kok dia di atas mobil. Tapi bener ya, lama-lama kita cocok semua ya. Menari gapai harapan yang dulu cuma dalam angan. Alhamdulillah selesai. Selesai ya. Hanya cerita yang nanti akan kita bagikan buat teman-teman. Ada tawa, ada tangis, ada sedih. Siapa yang nangis? Ini adalah kemanusiaan murni dalam misi jiwa kita masing-masing ini. Gerakan kayak gini tuh tidak bisa dilakukan sendiri. Sepatu ini bagi kita hal yang biasa, buat mereka itu masa depan.